berpikir ya kita ya untuk Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Pak Diki, kami sudah menerima analisis SWOT yang pernah Pak Diki Pak Diki lakukan, sembari Pak Diki menjelaskan kepada kami mungkin catatan-catatan kritis yang konstruktif kita harapkan nanti bisa memperbaiki dan menjadi hal yang lebih baik lagi dilakukan di penanganan pandemi COVID-19 di 2022 nanti. Kami coba tayangkan analisis SWOT penanganan pandemi COVID-19 yang Pak Diki lakukan. Pak Diki, mungkin Anda juga bisa menjelaskan kepada kami secara lisan, apa saja itu? Jadi ini adalah satu analisa ya antara kekuatan, dan ini bukan hal baru memang SWOT ini, dan di masa pandemi ini banyak negara melakukan analisa itu, dan saya tentu dalam kaitan sebagai posisi akademisi membantu untuk memberi kejelasan posisi kita mana. Nah, alhamdulillahnya apa yang tadi disampaikan baik Pak Dante maupun Pak Mahendra itu memang betul, karena ini memang ilmiah ya. Apa yang disampaikan bahwa kenapa kita dianggap landai. Nah, karena posisi di kekuatan kita tadi diplomasi vaksin. Bahkan saya tidak memasukkannya hanya masalah vaksin, tapi diplomasi kesehatan. Karena di sini bukan hanya vaksin, tapi bagaimana kita berkolaborasi tadi disampaikan Pak Mahendra, atau tadi Pak Dante juga menyinggung masalah bagaimana kita akhirnya mendapatkan bentuk permainan dalam tanda kutip yang ini kita bisa siasati, karena meskipun tools setiap negara sama, tapi bicara memainkan antara 3T-nya, kita testingnya apa mau seperti China yang begitu luar biasa, atau mau seperti Jepang yang pilih-pilih, ya, lebih meningkatkan tracingnya. Nah, ini kita sudah mulai menemukan bentuk kita ya yang dianggap relatif berhasil dan itu terbukti ketika kita melalui gelombang kedua. Nah, di peluang ini saya melihat bahwa kita memiliki banyak peluang. Salah satunya antara lain adalah dari sisi demografi kita ya, dari sisi geografis kita, negara kepulauan kita ini, kemudian memiliki banyak penduduk usia muda. Nah, ini yang tentu harus kita manfaatkan, dan tentu ada ancamannya. Ancaman inilah yang saat ini bahkan terjadi ya, ini kan disusunnya udah relatif lama, bahwa ada varian baru ya, kemudian bahwa kita juga memerlukan kerjasama yang lebih besar di tingkat global. Nah, inilah yang akhirnya meskipun saat ini kita sudah menghadapi banyak perbaikan, tapi ancaman varian baru ini akan menjadi satu tantangan besar yang harus kita mitigasi. Dan sekali lagi, Omicron ini adalah lahir karena dunia dalam hal ini harusnya melakukan juga analisa SWOT-nya gitu, dalam tanda kutip, bahwa nggak bisa kita keluar situasi pandemi ini masing-masing benua, Eropa saja, kemudian katakanlah ASEAN saja, Indonesia, dan itu pun pada level lokal, dalam hal ini antar kabupaten kota, antar provinsi, tidak bisa kita melakukannya itu masing-masing. Kita harus bersinergi, dan itulah sebabnya kenapa pandemi ini dikatakan sebagai satu penyakit krisis kesehatan yang transnasional atau transgeografi. Jadi melewati batas-batasan geografis. Nah, artinya responnya juga nggak bisa hanya berkutat di satu atau dua wilayah saja. Nah, analisa SWOT ini sebetulnya akan memberi kita satu masukan bahwa kita akan punya modal ke depan dan untuk juga menjadi catatan perbaikan. Saya kira hal ini semua sudah mulai ditata oleh pemerintah dalam hal untuk menyambut 2022. Namun yang selalu saya ingin sampaikan secara kritis adalah kita seringkali cepat puas diri. Ini yang bukan hanya menimpa Indonesia. Amerika sempat begitu. Negara-negara Skandinavia sebelum Omicron melanda juga begitu. Ini harus menjadi pembelajaran, dan ini mungkin pesan yang akan saya tekankan dalam hal kesempatan ini. Oke, Bu Devi, tadi Pak Dante menyebutkan soal hulunya adalah kesadaran kita terhadap ketaatan kita terhadap protokol kesehatan. Mungkin Mbak Devi bisa memberikan perspektif kepada kami.
ini kan mengubah behavior ya, mengubah perilaku. Dari yang tadinya nggak pakai masker, ini seperti ini kita masih pakai masker. Nggak jaga jarak, ngantri aja susah. Dari zaman kapan tuh kita harus tahu bahwa kita harus antri. Sekarang diminta untuk harus jaga jarak. Nah, selama ini komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kanal, kemudian imbauan yang dilakukan oleh banyak pihak, baik itu juga termasuk juga NGO dan termasuk juga Pak Diki gitu ya. Sudah sejauh mana kemudian kami bergerak ke arah menyesuaikan diri dengan pandemi COVID-19? Gini, kita rasa ukuran yang dibuat oleh dunia misalnya dengan bahwa capaian vaksinasi kita peringkat kelima kalau tidak salah, mohon koreksi saya. Yang artinya kita sebagai negara non produsen vaksin tadi sudah disampaikan oleh beliau, tapi alhamdulillah tingkat warga yang sudah divaksin lebih dari 100 juta warga dan sebagainya, baik dosis 1, dosis 2, itu menunjukkan satu hal yang membedakan kita dari negara lain, yaitu apa? Pandemi ini rupanya justru mengukuhkan modal sosial bangsa ini, yaitu apa? Kesetikawanan dan kerelaan untuk berjuang untuk bangsa. Ini yang tidak kita lihat di negara-negara yang mohon maaf, misalnya Amerika Serikat, negara nomor 1 di dunia, lalu kemudian produsen vaksin pula, mohon maaf yang terjangkit vaksin kan 45 juta. Kita populasi penduduk kita hanya terpaut beda 100 juta penduduk, tapi yang terkena kita sekitar 4,6 juta, koreksi saya kalau salah, berarti itu jauh sekali. Bahkan Jerman yang penduduknya nggak ada apa-apanya dengan Indonesia, artinya dari segi luas dan banyaknya warga populasi kita, tapi lihat orang yang divaksin itu jauh lebih rendah sebenarnya, dan orang yang terkena terinfeksi COVID itu jauh lebih tinggi dibandingkan kita, karena 6 juta lebih kan. Nah, ini menunjukkan apa? Kita perlu bangga dulu dan artinya bahagia punya masyarakat yang siap diajak bekerja sama. Terlepas memang masih ada 1-2 yang mungkin hilaf, lupa, alfa dan sebagainya, wajar. Toh negara-negara maju sekalipun juga menunjukkan lelaku yang tidak semuanya suportif terhadap program-program yang diberikan oleh pemerintah mereka. Jadi menurut hemat saya, ini yang justru menjadi model bagi dunia. Karena artinya apa? Tanpa modal sosial yang kuat, kerjasama yang apik antara semua elemen bangsa, tidak mungkin. Dan kalau bicara negara, kita ini paling sulit. Kita bukan daratan. Bayangkan orang untuk membantu tuh para relawan untuk memvaksinasi, itu menyeberangi lautan dan sebagainya dengan medan yang begitu luar biasa sekali. Dan ini menjadi satu, menurut hemat saya, ini momentum sebenarnya pandemi justru menjadi kebangkitan nasional baru menurut hemat saya. Karena indikator-indikator tadi vaksinasi yang bukan kita yang buat, artinya kan bukan kita sendiri yang mengklaim bahwa diri kita nomor sekian, tapi itu dunia lainnya mengakui, menurut hemat saya satu prestasi bersama. Dan ini yang tinggal kita merawat tadi yang disampaikan oleh Pak Diki bahwa memang kita dalam kategori sosial itu kan disebut sebagai short term society. Kita memang mudah lupa, tapi mudah juga untuk diingatkan. Jadi menurut hemat saya bagaimana perilaku masyarakat, kan kalau ada pengukurannya teman-teman Satgas Perubahan Perilaku misalnya, tingkat kepatuhan itu kan selalu alhamdulillah sudah di atas 70 semua. Gitu ya, artinya memang lagi-lagi ada yang terlupa, tapi kan kita punya sistem yang tidak represif. Ini menarik Indonesia, kita tidak represif seperti negara kita, sangat persuasif, di mana kemudian pemerintah dalam hal ini juga nggak model yang main pukul-pukul kayak negara lain gitu kan, atau ancaman tembak-tembak, atau ancaman nggak dapat pembayaran sosial dan sebagainya. Tapi pelan-pelan semua masyarakat sudah menunjukkan lelaku yang konformis terhadap perubahan yang ada ini. Dan itu sampai di titik itu pun kita sudah bersyukur dulu. Baru kemudian berarti Anda optimis bahwa ke depan ada banyak hal yang juga harus kita sesuaikan, ada banyak tantangan. Nanti saya akan bahas mengenai varian baru, kemudian juga mungkin tahun depan kita akan ada vaksin booster dan lain-lain. Tapi sampai di titik sekarang 2 tahun Anda melihat bahwa masyarakat kita punya solidaritas, punya lelaku yang sudah mendekati yang diharapkan Presiden. Kita berdamai dengan pandemi. Ya, bahkan yang paling menarik adalah ada data World Giving Index ya. Bahkan di masa pandemi itu kita bahkan didaulat sebagai negara nomor 1, sebagai negara paling dermawan dari 140 negara di dunia. Dermawan itu 3 aspek. 1, membantu orang asing, orang yang tidak dikenal. 2, kemudian membantu materi, uang dan sebagainya.
Dan yang ketiga adalah membantu secara fisik, kerelawanan. Itu kita nomor satu. Dan yang menarik juga dari boleh dicek ke teman-teman Basnas misalnya, angka zakat justru meningkat jauh lebih panjang. Dan itu siapa? Nah ini yang paling menarik profilnya. Siapa gerangan yang kemudian banyak melakukan itu, baik dari World Giving Index maupun tadi data Basnas misalnya, ternyata siapa? Milenial. Karena mereka justru menjadikan momentum online ini sebagai ruang untuk banyak memberi. Yang dulu sering divonis adalah generasi milenial Y dan Z ini adalah generasi rebahan, generasi acuh, yang ya tadi me generation gitu kan, cuek dan sebagainya. Ternyata terbukti mereka justru yang punya olah rasa yang luar biasa. Dan artinya ini kembali menguak tabir yang selama ini mungkin agak buram gitu kan tentang potret negara ini, justru pandemi menguat banyak cahaya-cahaya baru yang konkret, angkanya bisa diukur. Ini bukan satu capaian halu-haluan atau klaim, tapi ini memang baik penelitian dunia maupun di dalam sendiri menunjukkan satu proses yang buat saya sih negara lain harusnya iri ya dengan negeri ini. Kita punya pencapaian yang sedemikian besar gitu ya dari kacamata sosial. Penanganan pandemi COVID-19 tentu punya tantangan baru, Pak Diki yang sering sekali menyampaikan kepada kami. Ada varian baru yang harus kita cegah sedari lama nih sebelum muncul varian Omicron. Saya akan tanyakan ke Pak Dante nanti seperti apa kesiapan ketahanan nasional kita untuk menghadapi varian baru dan berbagai tantangan baru di sektor kesehatan nanti di 2022, termasuk kepada Pak Mahendra direncanakan tahun depan itu ada vaksinasi booster. Seperti apa ketersediaan vaksin kita di tahun 2022 sesaat lagi di Forum Christian.